Selamat malam, Anda bersama saya Abraham Silaban. Indonesia diambang krisis perokok, 70 juta angka perokok aktif dan 7,4% diantaranya berusia 10 hingga 18 tahun. Penting bagi kita untuk membicarakan persoalan ini karena bagaimanapun kampanye bahaya rokok atau berhenti merokok harus terus dilakukan. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber kita, sudah hadir di studio. Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat malam, Pak Trubus. Selamat malam, Mas. Dan ada rekan saya, ada tim kami, Hasbiolog, jurnalis Nusantara TV. Hasbi, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Hasbi ini bertugas menelusuri bagaimana kampanye, bagaimana temuan-temuan di lapangan terkait dengan isu rokok. Tadi kita sudah address masalahnya, Pak Trubus. Itu angka yang bukan sedikit, 70 juta. Dan 7,4% diantaranya adalah usia 10 sampai 18 tahun. Betul bahwa ini harus diselesaikan sebelum ada bencana di masa depan? Iya, memang itu satu urgensinya sangat bukan mendesak lagi ya. Harus karena kondisi sudah force major, sudah darurat. Sehingga harusnya ada langkah-langkah tegas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah keluar undang-undang mengenai kesehatan yang baru, Undang-Undang 17. Sebelumnya di Undang-Undang 36 sudah disebutkan, Undang-Undang 36 turunannya PP 109 mengenai ada kawasan tanpa rokok. Betul, itu KTR. KTR. Nah, kemudian di PP 28 yang terbaru, itu kok di pasal 433 juga mewajibkan semua daerah itu membuat peraturan. Nah, celakanya Mas, itu sampai hari ini aturan daerahnya ada, aturan perdanya nggak ada. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kepatuhan masyarakatnya. Itu daerah-daerah itu juga seperti setengah hati Mas menerapkan mengenai KTR ini. Jadi tentu nggak bisa kalau dibilang setengah hati, karena bagaimanapun rujukan mereka adalah bagaimana pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, itu memayungi dan kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan daerah yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah pusat, bukan demikian? Enggak, karena pemerintah pusat sudah menetapkan, Mas. Pemerintah pusat kan sudah ada Undang-Undang Kesehatan. Betul, ada PP nomor 28 tahun 2024. Ini kaitannya dengan sosialisasi bahaya rokok dan larangan tercantum di dalam aturan tersebut. Nah, sebelum kita bicara bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah, tentu kita ingin tahu sebetulnya bagaimana sosialisasi dan evaluasi paling tidak terhadap eksekusi atau implementasi undang-undang tersebut atau peraturan tersebut. Iya, memang ini menjadi problem, Mas. Artinya ini eksekusinya itu sangat istilahnya dalam tanda petik itu lemah. Saya coba highlight mengenai budaya ya. Kalau bicara soal budaya, balik lagi ini kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana seorang yang sudah merasa adiktif, tidak kuasa untuk berhenti merokok, tapi mereka butuh pertolongan. Nah, rekan saya, Hasbi, mencoba membentuk satu liputan dan mengatlaskan persoalan tersebut. Betul ya Hasbi ya? Betul. Kita lihat bersama. Kepulan asap rokok tak pernah lepas menyelimuti Anan, seorang pria muda yang sudah lebih dari 1 dekade menetap di ibu kota ini. Atas nama kebutuhan dan kreativitas sebagai penunjang aktivitas hariannya, Anan menjelma jadi perokok berat. Memang ada niat berhenti, tapi pria 34 tahun ini mengaku tidak tahu kapan dan bagaimana memulainya. Dari kuliah sampai hari ini ya, tahun 2025, berarti sekitar 15 tahun saya udah merokok. Dan itu memang tiap hari, nggak ada hari yang saya lewatkan tanpa rokok. Jadi kayak 2 bungkus plus 4 batang gitu. Saya beli 2 batang. Nah, ini juga berpengaruh dari varian rokok yang saya.
Rokok dan secangkir kopi tiap pagi jadi kombinasi yang pas buat memulai hari bagi pria yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di ibu kota ini. Katanya jadi tambah semangat, siapkan materi, juga menyusun target kerja harian sebelum dirinya betul-betul bekerja di kantor. Akhirnya, pola hidup seperti ini jadi lumrah dan kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Di sisi lain, bagi Anan, lingkungan sosial, lingkaran pertemanan belum cukup suportif untuk mendukungnya. Ia juga mengaku tak cukup dapat informasi soal layanan berhenti merokok. Beberapa teman-teman yang saya kenal yang betul-betul bisa total meninggalkan rokok, padahal sebelumnya saya tahu kalau dia itu juga perokok berat gitu ya. Nah, tapi memang cara setiap orang untuk berhenti itu beda ya. Beberapa teman-teman saya itu ketika dia bilang berhenti merokok, ada yang bilang, gue ya berhenti aja, cukup seperti itu. Nah, saya belum bisa mengamini dan juga belum bisa merasakan maksudnya berhenti aja itu kayak gimana. Saya belum tahu tuh untuk berhenti aja dari kebiasaan buruk rokok itu seperti apa. Nah, terus juga saya beberapa kali mencari-cari layanan-layanan yang bisa membantu saya untuk bisa berhenti merokok atau paling tidak mengurangi dengan signifikan ya. Kalau tadinya berbungkus-bungkus, ini bisa mungkin misalkan sebungkus seminggu baru habis. Meski demikian, ia pastikan tertib merokok agar tidak mengganggu. Ya, saya merokok di ruang publik di mana berbaur dengan orang-orang yang tidak merokok, ya saya udah lebih tahu diri gitu ya. Karena penyakitnya tidak hanya untuk saya, tapi juga mungkin untuk orang-orang lain yang ada di sekitar saya. Nah, dengan kesadaran seperti itu, makanya saya memilah-milih tempat untuk merokok. Atau ketika saya pulang ke rumah, misal nih, jadi selain saya tidak merokok dulu di rumah, ya saya ganti baju dulu sebelum saya berinteraksi dengan keluarga saya atau dengan keponakan saya. Bagi Anan, ini adalah bagian dari tanggung jawab dirinya sebagai perokok. Penuh kesadaran diri menjaga, juga berharap agar hak dirinya sebagai perokok justru tak terdiskriminasi. Dia akan ngawal nih Pak, jadi gimana ngawalnya? Kan hampir 300 juta orang katakan yang ngerokok 100 juta, gimana cara ngawal? Memang dia monitor. Kalau sih dia suruh konseling lagi, belum tentu mau juga. Saya tanya gimana ngawalnya? Jadi harusnya ya harusnya sudah merokok itu tidak sehat atau berbahaya, sudah berhenti. Nah, bagaimana berhenti supaya orang nggak merokok? Kan masih boleh di mana-mana boleh, tapi jangan nyampah. Jadi kalau merokok, kalau di Eropa, di Australia, di beberapa negara Asia, dia merokok di luar, tapi dekat pasbak tempat sampah, sehingga tidak ngotorin. Tidak boleh sembarang di luar rokok. Terlebih, jika dilihat dari perspektif ekonomi kerakyatan, industri tembakau tumbuh menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Tahun 2024, penerimaan cukai negara dari industri tembakau bahkan menembus angka 216 triliun rupiah. Sehingga, alih-alih selalu dianggap salah soal rokok, pemerintah sebaiknya fokus pada edukasi dan pengawasan. Ya, kisah Anan sebenarnya memiliki perspektif baru dari seorang perokok aktif yang ingin berhenti. Mereka memiliki motivasi ingin berhenti merokok. Tapi mereka bingung memulai dari mana dan mengakhiri aktivitas buruk mereka seperti apa. Dan di sini tentu ada masyarakat Indonesia yang aktif merokok ingin berhenti juga, sama seperti Anan. Nah, sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memiliki layanan berhenti merokok yang bernama Quit Life. Namun tentu ini bisa saja menjadi gambaran apakah memang layanan yang sudah lama berjalan ini benar-benar efektif dan solutif bagi para perokok aktif. Kita sudah lihat apa yang dihadirkan, bahwa di sana ada potret seseorang yang sesungguhnya ingin
berhenti merokok, begitu ya, Hasbi. Tapi saya menangkap bahwa yang bersangkutan merasa belum mendapatkan suatu informasi yang utuh, mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan untuk bisa keluar dari persoalan tersebut. Bagaimana, Hasbi? Ya, sebenarnya cerita dari Anand Surya ini lumayan miris lah kalau misalkan di masyarakat ya potretnya, karena memang sudah ada jangkitan penyakit di dalam dirinya di tahun 2020-2021 begitu. Terus kemudian dia juga sadar sebagai perokok ini tidak baik, lalu bertemu hal yang mana harusnya ada bimbingan lah begitulah, ada yang mengarahkan, dia pun bingung sebenarnya ingin lari kemana. Nah akhirnya di sini kita di sini coba cari tahu sebenarnya harusnya apakah memang pemerintah ini punya quit line. Nah ternyata ada nih Bang. Iya. Sebenarnya juga dari Anan ini resah banget itu kalau misalkan dia nanya ke teman begitu, kalau misalkan teman tuh gampang aja untuk bilang bisa lah, kita aja bisa berhenti kok, kenapa enggak kalau lu coba gitu, kata dia sih begitu. Cuman di sini tetap dia tuh bingung, ini harusnya gue gimana begitu untuk berhenti itu. Nah, untuk arah ke depannya dia tuh bingung harus kayak gimana untuk. Nah, ini bicara soal support system. Ya. Nah, dalam hal ini Anda melihat bahwa persoalan support system ini sesungguhnya sudah bisa difasilitasi oleh pemerintah kita. Iya sebenarnya sudah, karena kan ini masalah pendampingan Mas. Jadi dalam ketentuannya itu harus ada pendampingan bagi user yang dalam tadi kesulitan mengalami untuk berhenti merokok. Betul. Itu ada. Nah, yang dalam prosesnya itu sendiri ternyata ini setiap person yang user perokok itu punya problematik sendiri-sendiri. Nah, karena itu kemudian memang ada juga bagaimana kalau itu ada psikolog yang juga mendampingi. Kan itu. Kemudian juga ada ahli-ahli lain yang juga ahli kesehatan misalnya, ahli gizi misalnya juga dilibatkan di situ. Menarik untuk mendengarkan bagaimana pengalaman Hasbi meliput profil dari seorang perokok yang ingin berhenti begitu ya. Ini kan pasti dihadapkan pada dilema. Selalu ada anggapan yang mengatakan itu kembali pada diri sendiri. Masa gitu aja nggak bisa? Kira begitu kan. Dan di sisi lain, kalau ini bicara soal budaya, ini bicara soal interaksi. Di mana ketika kita berinteraksi dengan teman-teman, ada istilah social smoker, gitu ya. Nah, tadi niat udah berhenti, tapi paling tidak ketika bertemu dengan teman-teman, nah itu berikut lagi, begitu. Nah, apakah kemudian itu juga yang menjadi soal yang barangkali disampaikan kepada Hasbi? Oh enggak, banyak instrumennya Bang. Karena mulai dari kerjaan, tekanan kerjaan, kemudian juga tadi setelah pulang kerja, bahkan sebelum beraktivitas sudah mulai. Saat mau mulai bekerja, sebat dulu. Saat istirahat, sebat dulu. Jadi serbinya tuh banyak tuh dalam sehari. Bahkan dari sebelum mulai aktivitas sampai selesai aktivitas. Setelah makan harus sebat dulu. Saya nggak tahu ada hubungan antara nikmatnya makan harus di ending dengan sebat gitu Pak. Ini ada juga. Ada, saya pernah, kan saya perokok dulunya. Saya perokok. Sehari ya kira 3 bungkus saya perokok itu. Tapi berhentinya bagaimana? Nah, berhentinya dari diri kita sendiri. Jadinya memang niatnya mau berhenti, tapi memang bertahap. Kayak yang saya alami. Nah, nanti kita akan dalami soal itu, kawasan tanpa rokok dan bagaimana kepatuhan publik kita terhadap aturan, sekalipun sudah banyak markanya ataupun banyak larangan-larangannya, tapi tetap saja ada temuan ya. Tetap banyak temuan orang yang melakukan pelanggaran dan bagaimana upaya penindakan itu. Kita akan bahas setelah lagi. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Kami hadirkan berita teraktual dari dalam dan luar negeri. Jangan lewatkan setiap perkembangan informasi terbaru bersama NTV Today. NTV Today, Senin sampai Jumat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, live di Nusantara TV. Bersama awak redaksi, kami merawat jurnalisme Indonesia dengan mengedepankan prinsip akurasi, independen, objektif, dan berimbang. Saya Muhammad Irsal. Saksikan siaran Nusantara TV dalam format High Definition
di channel digital, pay TV, dan live streaming. Saya Gati Kamka, saksikan NTV Tonight Senin sampai Jumat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. NTV Tonight di Nusantara TV. Denyut Ekonomi Nusantara. Membedah laju usaha mikro hingga usaha makro yang menentukan arah bangsa. Saksikan Nusantara Economic Update setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Anda kembali bersama saya Abraham Silaban. Kita akan kembali berdialog bersama dengan pakar kebijakan publik Pak Trubus Radiansyah dan ada rekan kami, jurnalis NTV Hasbiallah. Tadi kita bicara soal kepatuhan. Ini hal yang penting. Sekalipun aturan daerah itu sudah diterbitkan, bagaimanapun ini kaitannya dengan pelaksanaan. Nah, Hasbi kami dengar menemukan tidak satu, tidak dua, cukup banyak pelanggar-pelanggar aturan warga yang mereka justru merokok di kawasan tanpa rokok. Betul ya, betul, Hasbi? Betul. Kita lihat bersama. Anan hanya satu dari 70 juta perokok aktif di Indonesia yang tengah berjuang untuk bisa berhenti merokok. Kisahnya pun memantik rasa penasaran kami. Bagaimana sejatinya pemerintah mengupayakan agar kampanye berhenti merokok betul-betul efektif dan tepat sasaran. Kami menelusuri layanan Quitline, hotline resmi yang dibuka Kementerian Kesehatan sejak 2016. Memberikan layanan konseling bagi warga yang ingin berhenti merokok, dibuka via telepon dan sosial media. Ya, pada website Quitline Kemenkes soal berhenti merokok ternyata ini ada live chat melalui WhatsApp ataupun telepon. Nah, itu untuk konseling kalau Anda ingin berhenti merokok. Di sini saya akan mencoba secara langsung live chat ataupun telepon. Mari kita jajal. Layanan konseling berhenti merokok Quitline ini ada yang bisa kami bantu? Halo Mbak, aku Hasbi. Ternyata Kemenkes punya program ini. Terus aku pengen upaya berhenti merokok sih Mbak, gitu. Nah, untuk berhenti merokok di layanan kami ini memang tidak diberikan obat maupun terapi, hanya sifatnya adalah konsultasi dan edukasi saja. Kenapa tidak diberikan obat? Karena pada dasarnya merokok ini kan bukan suatu penyakit yang perlu diobati ya Pak ya, melainkan kebiasaan yang harus kita rubah. Baik Bapak Hasbi, kalau misalkan kita ibaratkan skala angka Pak, untuk motivasi berhenti merokoknya 1 sampai dengan 10, kira-kira keinginan berhenti merokoknya di angka berapa? Berhenti merokok ya keinginannya di angka 10 karena memang pengen total berhenti, karena aku udah lihat efek samping sih, kayak kuku jadi kuning, terus kemudian bibir aku juga menggelap, muka ruam, gusi hitam, dan aku sudah merokok kan dari SD. Mungkin nanti aku lanjut via WhatsApp kali ya. Boleh, tapi ya? Kalau Bapak mau telepon juga tidak apa-apa Pak. Layanan kami tersedia dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 ya? Jam 10 malam. Untuk penelponan ini ya, nomor telepon yang 0800 177 6565 ini memang tersedia dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10. Tapi kalau untuk nanti program pendampingannya ini hanya sampai dengan jam 7 malam saja. Baik. Begitu. Adanya hotline konseling bantuan berhenti merokok ini jadi upaya nyata pemerintah dalam rangka menekan angka perokok di tanah air. Namun prakteknya, apakah sudah betul-betul efektif menjadi jalan keluar bagi perokok? Faktanya, di lapangan justru malah kami masih banyak menemukan aturan tertib perokok yang dilanggar. Di jalanan ketika berkendara misalnya.
Atau ketika kami juga menciduk perokok yang sembarangan merokok di stasiun, sehingga mengganggu orang di sekitarnya. Padahal aturan tertib perokok sudah tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan. Diperkuat juga oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan diperkuat kembali oleh peraturan daerah sebagaimana di DKI Jakarta. Aturan tertib perokok diperkuat oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2020. Siap-siap kena denda 250.000 jika melanggar. Akhirnya, pengawasan tegas jadi satu-satunya harapan warga agar tertib perokok tak hanya sebatas aturan hitam di atas putih, tapi betul-betul diawasi ketat lalu ditindak tegas. Jangan aturan seolah-olah hanya tinggal aturan, malah fokus mengurusi urusan yang tidak substansial. Kalau untuk sekitaran kita, asapnya itu mengganggu. Kalau untuk kita pribadi sendiri, kalau kita yang pengguna rokok mungkin bakal berakibat ke paru-paru ataupun batuk, walaupun itu tuh dalam tingkat waktu yang lama gitu terasanya. Tebal sih biasanya mah. Makanya kan kita di jalan nih, kalau helm kalau ditutup kan bisa ngenain mata, bisa buta lah ibaratnya. Kalau bisa mah jangan ngerokok, kalau mau ngerokok ngopi aja di warkop ya. Pernah sambil jalan ya, tangannya keluar gitu. Nah, itu tidak layak kan, tidak proper menurut saya. Karena puntungnya bisa keluar juga, jatuh kan, bisa mengenai orang di belakangnya gitu. Nah, minggir aja gitu. Mungkin karena di sana dilarang karena banyak anak kecil, ibu-ibu yang tidak bisa berbau dengan asap rokok. Kalau di sini kan mungkin aman, Pak, karena tempatnya bebas, udaranya bisa terbuka ya. Kami mendatangi kantor Kementerian Kesehatan untuk mengonfirmasi fakta yang kami temukan dengan aturan tertib perokok ataupun kampanye berhenti perokok yang digadang-gadang pemerintah. Ya, ketika kami mendatangi Kementerian Kesehatan di Jalan Rasuna Said, ternyata juru bicara dari Kemenkes, Widiawati, belum mau berkomentar mengenai rokok, gitu. Tapi kami juga mendapatkan informasi dari Biro Komunikasi Kemenkes bahwa Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan rapat bersama Komisi 9. Maka dari itu kita langsung akan ke DPR sekarang. Di Kompleks Parlemen Senayan, kami menunggu lebih kurang 5 jam hingga rapat kerja Menteri Kesehatan bersama Komisi 9 DPR RI selesai. Pak, izin Pak, saya Hasbi dari Nusantara. Saya cukup lama untuk liputan panjang, Pak, untuk kampanye larangan merokok. Saya perlu jawaban dari pemerintah. Satu saja, Pak. Larangan merokok, menurut Pak Menteri, ini masih banyak pelanggaran ternyata ketika saya melakukan penelusuran. Nah, menurut Bapak ada jawaban nggak nih, Pak, untuk nantinya pemerintah terus bersosialisasi dan bagaimana supaya efektif begitu? Merokok itu sudah terbukti secara kesehatan tidak baik. Ya, banyak penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi seperti stroke, jantung, dan kanker paru itu disebabkan karena masyarakat kita masih merokok. Ya, di seluruh dunia juga seperti itu. Nah, saya menghimbau nih, himbauannya harus ke masyarakat, karena yang bisa mencegah itu adalah masyarakat saya sendiri. Jadi saya butuh juga media untuk terus mengedukasi masyarakat dengan baik dan benar, ya, bahwa sebaiknya janganlah merokok, karena itu nanti mengganggu kesehatan kita. Nah, cuma teman-teman media juga tahu kan, kalau sesuatu dilarang belum tentu diikuti kan di Indonesia gitu. Ini memang harus dibikin sebagai promo lah, bahwa menciptakan gaya hidup sehat, tidak merokok, dan gaya hidup yang kuat. Nah, itu mesti dibantu teman-teman. Ketegasan yang dilontarkan Menteri Kesehatan ini pun semestinya terwujud dalam pengawasan ketat
atas aneka aturan atau kampanye pemerintah yang tengah berjalan. Ya gini, kita bicara soal larangan merokok itu udah dari abad kuda gigit besi itu udah ada. Ya karena saya udah di masyarakat 40 tahun tuh 20 tahun yang lalu udah ada. Tapi tidak berhasil karena pertama waktu itu peraturannya nggak ada. Peraturannya sudah ada tapi tidak dikerjakan. Tidak ada tindakan hukum. Terlebih, data Organisasi Kesehatan Dunia WHO tahun 2025, Indonesia menempati urutan kelima di bawah Nauru, Myanmar, Serbia, dan Bulgaria dengan angka perokok aktif tinggi di dunia. Data lebih lanjut menunjukkan dari total 70 juta perokok di tanah air, 7,4% di antaranya masih berusia 10 hingga 18 tahun. Yang harus dilakukan pemerintah, komitmen konsisten tegas bahwa rokok di seluruh dunia sudah terbukti membahayakan. Artinya, alih-alih memperbanyak aturan lain soal rokok, edukasi soal bahayanya, soal tertib berokok justru semestinya jadi prioritas. Ya, aneka aturan soal rokok yang dibuat oleh pemerintah ini tampaknya hanya tinggal aturan, karena temuan yang ada di lapangan justru tidak melihat adanya niat untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Kalau dilihat lebih jauh lagi ke belakang, layanan berhenti merokok ini justru tidak dilakukan dengan maksimal dan praktiknya jauh dari harapan masyarakat. Apalagi soal ketegasan mengenai aturan-aturan tersebut, yang ada di jalan masih banyak pelanggar-pelanggar yang merokok di sembarang tempat dan tidak ditindak secara tegas. Aturan hanya sebatas aturan, hitam di atas putih saja. Lalu kemudian di sisi lain justru pemerintah berupaya untuk menambah aturan-aturan tersebut dan menyebutnya sebagai perbaikan. Nah, ini tentu jauh dari kata substansial serta fokus terhadap edukasi dan sosialisasi kesehatan ini jauh melebar kemana-mana. Dari Jakarta, Hasbiallah, Darmawan Hadadi, NTV. Ya, Hasbi, jelaskan tentang temuan ini. Oke, sebenarnya ini gak usah jauh lah dari kantor nih. Kita ngelangkah ke lampu merah aja udah banyak banget nih Bang. Betul. Mau yang naik motor, naik mobil, di truk ada. Kalau nyebrang lagi ke Rawasari, ada juga di lampu merah mau. Jadi buat saya itu untuk nyari di lalu lintas itu nggak susah gitu. Nah terus kemudian dari lalu lintas beralih ke tempat-tempat umum. Saya kira di stasiun itu hampir nggak ada lah. Taunya ada juga, bahkan dari visual yang kita dapat marka sebelahnya udah langsung ada yang kelepas-kelepus. Nah ini tuh yang ironis nih. Pak Trubus, Bang Abraham ini ironis banget sebenarnya. Kamu nggak sempat sentil, kamu stop rokok, ini kawasan tanpa rokok begitu. Justru yang kita tanya masyarakat pengendara lain nih yang keganggu. Ini yang menjadi hal yang menarik karena masyarakat lain, terutama yang berkendara, ada pengalaman-pengalaman juga, mereka kena abu, terus juga kalau misalkan yang di stasiun ini lebih ada yang sadar, ada yang enggak sebenarnya. Saya juga tanya sama yang mereka merokok di tempat yang semestinya sudah disediakan gitu. Kenapa mereka milih di situ? Dia sadar nih ada anak kecil, ada ibu-ibu yang nggak suka. Nah, jangan-jangan mereka nggak tahu aturan, atau oke lah mereka lihat marka atau mereka melihat penanda larangan, tapi pada prakteknya ya mereka ngelihat wah nggak ada pengawasan di sini ya kita tenang-tenang aja. Ya, itu sih Bang, nggak ada yang ngawasin ini. Nggak ada yang ngawasin. Nggak ada yang ngawasin. Mungkin seharusnya memang sudah ada edukasi ya dari pihak stasiun maupun juga kontrol dari lalu lintas begitu ya, dari kamera kan bisa tersorot semua sekarang. Cuman nggak ada yang negur sih. Selama saya mengambil visual ini tidak ada peneguran secara langsung. Gitu. Nah untuk di Jakarta sendiri kan ada sanksi administratif ya. Sudah. 250.000 ya. Betul. Nah Anda temukan itu di lapangan, mau pelanggar setidaknya satu saja. Kami kan menugaskan Hasbi untuk melakukan penelusuran ini hampir 1 bulan.
Dan selama ini dilakukan, apakah kemudian Anda melihat ada pengamatan ketika petugas Satpol PP misalnya melakukan peringatan atau kemudian memberikan sanksi administratif 250.000 itu? Oke. Nah, kita di kawasan Sarinah ini, ini menarik juga, ada Satpol PP di situ, terus di trotoar juga banyak sekali yang merokok begitu ya. Di trotoar bahkan di atas trotoar sudah ada plang dilarang merokok. Kita tadi ada visualnya yang sudah kita perlihatkan. Nah, tapi Satpol PP justru lebih concern ke pedagang di sini, bukan ke perokoknya. Jadi saya juga bingung nih, harusnya seperti apa sih Pak aturan yang baik dari pemerintah? Apakah memang mengedukasi masyarakatnya atau mungkin menugaskan petugas khusus begitu? Soalnya sama sekali tidak ada temuan Bang Abi. Pengawas yang menegur gitu. Nah, kalau begini salah siapa Pak? Ya salahnya pada pemerintah. Karena kan gini. Jadi di dalam perda itu sebenarnya harus ada aparat penegak perda. Nah, aparat penegak itu siapa? Satpol PP. Tapi Satpol PP-nya bukan Satpol PP yang umum itu, khusus Satpol PP KTR. Itu di dalam aturan juga seperti itu. Ya samalah sekarang ada Satpol PP khusus wisata. Nah, yang diajukan kan seperti itu. Nah, jadi itu yang khusus menegur. Menegur, mengedukasi. Di sini ada tempat yang namanya dilarang merokok, tapi ada tempat yang diperbolehkan merokok. Ketika dia ketangkap merokok, edukasinya saudara dituntun ke tempat yang boleh merokok. Jadi Anda boleh pindah rokok, jangan di sini, Anda pindah ke tempatnya. Jadi itu cara pertama agar mereka kaitannya dengan edukasi. Nah, cara yang kedua memang harus ada sanksi. Sanksinya tadi yang katakan 200, cuman sanksi ini menimbulkan perdebatan panjang. Karena apa? Karena ya ini sampai elit-elitnya juga mengatakan, waduh janganlah kita terlalu ini, apalagi kemudian menimbulkan, zaman sekarang no viral no justice, nanti viral kan repot juga gitu. Jadi akhirnya ada aturan dikompromikan gitu kan, aturan kan semestinya ditegakkan, apalagi yang sudah terlembaga demikian. Kalau hukum sebenarnya begitu, aturan itu nggak pandang bulu, ya harus memang nggak diskriminatif. Tapi terkait dengan rokok itu sendiri, memang penegak itu dalam hal ini tidak berani Mas untuk melakukan sesuatu karena ketakutan menimbulkan gesekan di ini, karena orang merokok nanti emosi, kemudian juga nggak akan berani kan. Jadi makanya kenapa larinya lebih suka ke pedagang aja yang untuk, apalagi kalau yang dihadapin adalah mereka yang tarling tuh loh, yang kopi tarling itu kan masalah tuh kan. Tapi itu yang pembelinya ada. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan itu kan atas dasar apa otoritasnya, maka nanti terjadi perdebatan pelanggaran HAM juga nanti jadinya kan. Betul, karena balik lagi mengatakan bahwa mereka merasa tidak merugikan apapun, bahkan memberikan sumbangan secara tidak langsung devisa kepada negara kan gitu. Ya itu kayak penerimaan negara disebutkan untuk cukai rokok ya, itu relatif tinggi ya Pak ya, tinggi di atas 200 triliun lebih. Ya, maka dari itu balik lagi persoalannya kan rokok itu bukan hanya tentang membahayakan diri sendiri. Kita mengenal istilah perokok pasif di sana, dan secara medis kita juga mengetahui bahwa perokok pasif juga terdampak. Anda melihat juga bahwa mereka-mereka yang tidak merokok juga terimbas dari asap rokok itu ya, Hasbi ya? Terimbas secara langsung. Karena kalau yang liputan kita yang di stasiun nih Bang, jadi baru keluar kereta, terus juga menunggu mereka dijemput. Nah, justru pelanggar-pelanggar itu di tempat menunggu itu, di tempat menunggu menjemput. Nah, di sebelahnya udah ada marka banget itu, udah jelas. Gitu. Ada yang merasa betul-betul terganggu atau sudah ya terbiasa aja? Semuanya terganggu. Anda lihat gestur-gestur itu tidak? Sudah kita wawancara juga kan tadi, bahwa dalam wawancara tersebut juga dia menyebutkan bahwa ini dia bingung gitu. Kalau misalkan mau negor secara langsung, sebenarnya dia bingung. Terus kemudian juga nggak ada aturan yang jelas ini posisi di mana. Padahal sudah ada pemberitahuan. Ya, tapi tadi itu dia secara terganggu karena asapnya kemana-mana. Dia juga ada ISPA gitu Pak ya. Jadi kayak ya belum lagi ibu hamil dan lain sebagainya. Ibu menyusui. Ya ini kan ya hak juga harus dilindungi anak-anak. Gitu. Nah itu sebenarnya kan kehadiran dari KTR dulu PP 109 itu sebenarnya untuk melindungi hak-hak warga yang tidak merokok. Ya, kita akan dalami lagi nanti. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.
NTV Today. Di Nusantara TV. Nusantara Ekonomi Update. Di Nusantara TV. Anda kembali bersama kami, saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Trubus dan juga Hasbi. Pak Trubus, kemudian pertanyaan intinya adalah apakah kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari-hari ini, termasuk kampanye berhenti merokok, quit line salah satunya, ini dirasa sudah optimal? Belum. Karena apa? Pertama bahwa semua yang terkait dengan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan larangan merokok itu kemudian baru diformulasi di tingkat atas, artinya di pemerintah pusat. Nah, persoalan menjadi rumit di pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu sampai hari ini perda baru 209 daerah yang ada 28 daerah yang belum sama sekali perdanya nggak ada, perkadanya nggak ada. Karena itu memang dalam kebijakan publik itu seharusnya ini ada inline, jadi inline antara yang di pusat dengan yang daerah. Yang dua juga ada ini persoalan ini Mas, standarisasi tentang aturannya itu sendiri. Tiap daerah itu beda-beda dan akhirnya juga penerapannya itu ya yang penting ada. Karena apa? Karena waktu itu ada aturan kalau mau dapat DAU, dana alokasi umum atau dana khusus dari pemerintah pusat, syaratnya harus ada perda mengenai KTR. Nah, kemudian banyak daerah berbondong-bondong bikin isinya cuma jiplak dari daerah lain, nah diganti kabupaten apa, dari kabupaten diganti aja doang. Itu sudah ditemukan. Sama isinya persis sama, sekedar untuk memperoleh tanpa proses kajian. Nah, nggak ada kajian, nggak ada apa, just pokoknya dibikinlah itu sekedar untuk dapat. Kalau saya jadi menangkap daripada alih-alih bikin aturan yang banyak lain sebagainya, aturan yang ada itu saja yang kemudian diedukasikan kepada publik agar kemudian itu dipatuhi dan mengurangi risiko bahaya kesehatan. Betul demikian ya Pak? Iya, kalau idealnya sudah kita nggak usah terlalu banyak istilah ya kalau menurut saya over kapasitas malah over jumlah ya mengenai sama terlalu banyak aturan itu masyarakat malah nggak usah. Gini aja kalau menurut saya yang paling efektif, jadi kita bekerja sama RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, mengedukasi kepada mereka-mereka yang anak-anak muda suka ngerokok, suka ini, komunitas lah bahasanya, komunitas Gen Z, komunitas Alpha. Nah, mereka dilakukan pendekatan, kamu rokok begini, terus libatkan juga orang tua dari anak-anak itu. Ini kan persoalannya di luar Mas, kalau di sekolah sih udah guru, nggak mungkin dia mau berani ngerokok. Di kampus juga mikir karena di situ ada tempat kampus larang, itu otomatis. Artinya meskipun ada yang bandel ya ada gitu ya, tapi itu kecil jumlahnya. Nah, sekarang kalau mau efektif konteksnya publik masyarakat gitu ya, nah itulah kolaborasi sinergitas antara dalam RT RW lurah ya kan, yang formal, ada yang informal, tokoh budaya, tokoh agama, komunitas itu dilibatkan semua. Nah, termasuk di dalamnya adalah memberikan suatu insentif Mas. Jadi kalau yang berhasil kasihlah misalnya award apa. Hasbi, ini mengenai kepatuhan lagi-lagi dan bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan juga melakukan upaya sosialisasi akan kepatuhan terhadap aturan yang sudah diterbitkan. Anda bertemu kan dengan Menteri Kesehatan? Betul. Ya. Dalam ceritanya tuh kita coba hubungi juru bicara Kemenkes, Ibu Widiawati. Cuman saat itu belum mau bicara dulu tentang rokok. Nah, ini yang menjadi tanda tanya kita usahain terus ke Biro Komunikasi, ternyata dapat agenda Pak Budi itu ada di Komisi 9. Kita kejar terus dan akhirnya ngomong, tapi kita tidak puas nih Bang. Ngomongannya cuma sekedar normatif saja begitu ya Pak. Terus meminta masyarakat ini juga mensupport untuk gaya hidupnya yang lebih sehat, kemudian juga tahu tentang bahaya rokok sebenarnya sudah tahu, cuman memang kita perlu jawaban-jawaban lebih teknis lagi mengenai bagaimana penerapannya begitu. Bagaimana aturan itu yang sudah diterbitkan itu harus bisa dijalankan seefektif mungkin. Oke, Pak Trubus,
Terakhir Pak, barangkali tips lah bagi masyarakat yang masih merokok dan Bapak saat ini sudah berhenti. Balik lagi begini, itu kan pilihan kata-kata orang. Tapi jangan disalahkan bahwa ada juga yang merasa memang harus berhenti pada saatnya atas dasar kesadaran dan itu harus dilakukan. Iya, gini. Jadi kalau menurut saya yang paling efektif efektif untuk mereka kamu berhenti merokok. Satu, peredaran rokok itu di stop. Artinya hanya tempat kan sudah dibuat itu, misalnya yang beli harus punya KTP, menunjukkan ini. Nah itu di istilahnya ditegakkan. Jangan sampai nanti ada anak-anak bisa beli, misalnya kan itu udah peredaran rokok. Yang kedua adalah ketika ada ini perlunya peran ini mak-mak sebenarnya. Mak-mak ini sangat mendukung sekali. Kalau misalnya suaminya atau anak rokok, dia yang ini tegur. Ini di berbagai daerah cukup efektif, ya, di mana mama itu kemudian langsung mengatakan jangan merokok, jangan ini, pokoknya gitu. Ini yang paling penting juga. Sebenarnya pemerintah itu, ya pemerintah daerah terutama adalah apa? Kalau ada orang merokok, itu langsung aja dikasih tegas saja sanksi, kamu kena denda sekian, selesai. Oke. Jadi itu aja. Jadi kamu di halte, dulu di halte Grogol saya lihat tuh Satpol PP. Malah ujungnya tawaran. Kita sampai saya tungguin itu. Jadi dia nggak tahu kalau saya peneliti, saya tungguin. Tunggu tawar-tawaran. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya jangan sampai terjadi. Karena kemudian kalau tawar-tawaran ya tahu sendirilah jadinya kan namanya. Jadi abuse of power. Abuse of power. Nah karena itu menurut saya ketegasan yang penting. Nah yang paling mendesak lagi, bentuklah Satpol PP khusus KTR. Terima kasih Pak Trubus ya. Terima kasih Hasbi ya. Dan penting bagi kita untuk address isu ini karena bagaimanapun kampanye untuk mengutamakan kesehatan harus terus dilakukan. Karena jangan hanya gara-gara berawal dari sebat bisa berakhir kiamat. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Akhirnya, pengawasan tegas jadi satu-satunya harapan warga agar tertib merokok. Tak hanya sebatas aturan hitam di atas putih, tapi betul-betul diawasi ketat, lalu ditindak tegas. Jangan aturan seolah-olah hanya tinggal aturan, malah fokus mengurusi urusan yang tidak substansial. Sehingga alih-alih memperbanyak aturan lain soal rokok, edukasi soal bahayanya, soal tertib merokok, soal layanan berhenti merokok, justru semestinya jadi prioritas.